melepaskan beban di badan, beban di pikiran, sesuatu yang tidak bisa Anda pikirkan, jangan dipikirkan, ya. Lepaskan itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Haji Tanjung hadir untuk Anda, hadir ya membahas mengenai gate asam lambung, anxiety kecemasan dan psikosomatis. Dan tentunya hadir memberikan Anda motivasi, edukasi serta solusi sembuh lepas dari gangguan gate, anxiety kecemasan dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman semuanya tanpa terkecuali? Ya, saya selalu doakan Anda untuk segera sembuh, segera lepas dari sensasi-sensasi satu macam sensasi yang diakibatkan oleh gangguan gate asam lambung, anxiety kecemasan dan psikosomatis ini. Dan kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, I said please welcome ya. Channel saya hanya membahas tentang gate asam lambung, anxiety kecemasan dan psikosomatis saja. Jika informasi yang saya sampaikan ini perlu untuk Anda, ya silahkan tentunya untuk di like, di subscribe, ya di komen kalau memang ada pertanyaan silahkan ya, nanti saya akan usahakan untuk menjawab. Terus kemudian jangan lupa untuk di share ya, karena kita tahu sendiri ya masih banyak teman-teman kita di luar sana yang masih membutuhkan informasi tentang bagaimana caranya lepas dari gangguan gate, anxiety kecemasan dan psikosomatis. Dan tentunya mereka juga masih membutuhkan motivasi-motivasi teman-teman ya. Karena ya kita sadari bahwa penderita gangguan gate asam lambung, anxiety kecemasan ini membutuhkan motivator, membutuhkan dukungan, membutuhkan penyemangat, sehingga kesehariannya ini ya teman-teman yang masih menderita, yang masih merasakan sensasinya lebih intens, ini akan terbantu. Jadi semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan ya buat teman-teman semuanya, dan itu memang yang saya harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai insomnia teman-teman, susah tidur. Karena ini menjadi momok, saya juga mengalami susah tidur atau insomnia ini selama 1 bulan penuh dulu di awal-awal saya terkena gangguan ini. Nah, jadi banyak sekali juga komentar-komentar, terus kemudian teman-teman yang sudah menghubungi saya, ini solusi untuk susah tidurnya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau saya jawab di komentar ini penjelasannya panjang. Jadi kali ini di video ini viewer akan saya sampaikan ya apa saja metode-metode yang saya lakukan dulu untuk menyingkapi ya permasalahan insomnia ini. Nah, jadi yang pertama yang perlu teman-teman tanamkan di pola pikir kembali ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa setiap sensasi yang Anda rasakan itu timbul karena memang asam lambung yang belum stabil. Jadi di sini teman-teman saya minta untuk diterapkan pola pikir tersebut, jangan sampai teman-teman berpikir yang tidak-tidak. Nah, jadi akibat asam lambung yang belum stabil tentu mengakibatkan kecemasan atau was-was ya dalam Islamnya. Nah, jadi ketika was-was ini terus terjadi di badan Anda atau di pikiran Anda dari pagi sampai malam menjelang mau tidur, tentu ini membuat badan Anda drop teman-teman ya. Walaupun kita tidak bekerja teman-teman, walaupun kita tidak beraktivitas, kalau kita terus kecemasan ini menyerang, was-was ini menyerang, maka kondisi tubuh kita akan lemas. Nah, jadi itu saya sampaikan buat teman-teman ya. Poinnya di sini bahwa yang menyebabkan Anda tidak bisa tidur itu atau insomnia ini adalah rasa was-was yang diakibatkan oleh asam lambung yang meningkat atau yang belum stabil. Kemudian solusi apa saja yang saya terapkan dahulu? Nah, ini akan saya bagikan ke teman-teman ya sesuai pengalaman saya, teman-teman. Pengalaman pribadi saya. Jika solusi yang saya sampaikan ini Anda terapkan terus Anda berhasil, saya syukur alhamdulillah teman-teman. Karena untuk mendukung kesembuhan dari gangguan gate, anxiety kecemasan dan psikosomatis ini, yang pertama itu harus kita bisa tidur. Paling tidak minimal 8 jam kita harus bisa tidur teman-teman. Seperti yang saya lakukan dulu ya, jam 6 itu terakhir saya makan teman-teman. Saya selesaikan aktivitas makan saya di jam 6 sore.
dan selang 2 jam lebih saya sudah bisa tidur. Artinya Isya ya, ba'da Isya, setelah sholat Isya saya sudah bergegas-gegas ya untuk pergi ke kamar tempat tidur. Jadi untuk mempersiapkan segala hal ya, kebutuhan kita pada saat kita di tempat tidur nanti. Nah, jadi solusi yang saya sampaikan yang pertama itu adalah yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu Anda harus jalan-jalan pagi. Jalan-jalan pagi bisa subuh ya, bisa jam-jam 5.30 pagi. Anda jalan-jalan pagi 30 menit, 1 jam, terserah. Ini kemampuan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Karena untuk mendukung ya bagaimana Anda bisa terlepas dari insomnia ini adalah jalan-jalan di pagi hari. Begitu. Nah, itu Anda harus terapkan jalan pagi-pagi ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman saya minta untuk hindari tidur siang dulu deh ya. Jangan sampai teman-teman terlena ketika teman-teman sudah lepas di bulan puasa ini. Tentu sarapan pagi ya di jam 7 agak sedikit ada isi perut, isi lambung, nanti bawaannya mengantuk seperti itu ya. Mengantuk akhirnya tertidur. Jadi saya minta teman-teman untuk hindari tidur siang. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga teman-teman ya, teman-teman biar nyaman untuk tidur ya, please untuk disterilkan apa saja yang ada di tempat tidur, di kamar tidur teman-teman semuanya. Artinya di sini biar terjalin comfortable ya pada saat teman-teman tidur. Aksesoris yang dekat tempat tidur ya disingkirkan ya. Kemudian dari mobile phone atau HP ya mungkin teman-teman singkirkan ya. Kalaupun teman-teman membutuhkan HP hanya untuk mendengarkan sesuatu, mungkin ya teman-teman bisa membuat HP Anda menjadi offline. Artinya sinyalnya dimatikan dari WiFi, terus kemudian koneksi selulernya itu dimatikan teman-temanku. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat ya, saya meminta untuk teman-teman memperbaiki posisi tidur, baik dari dipan ya, kasur atau spring bed teman-teman semuanya. Jadi untuk posisi tidur yang baik bagi penderita GERD, asam lambung, insadi, kecemasan ini saya sudah buatkan di video sebelumnya. Jadi teman-teman saya minta untuk di scroll down ya, cari video saya yang mengenai posisi tidur yang baik. Oke, itu yang keempat. Dan untuk yang kelima ya, saya minta teman-teman untuk mematikan lampu ya. Usahakan tempat tidur teman-teman itu gelap. Karena ini memang dianjurkan oleh Rasulullah ya, Nabi Muhammad kita dulu. Kalau kita tidur kita harus mematikan lampu, tentu ya untuk mendukung regenerasi kulit kita teman-teman. Regenerasi lambung kita yang memang ada cherry red ya, luka, terus gastritis, seperti radang ya. Ini akan membantu meregenerasi kulit yang mati teman-teman ya. Jadi menghidupkan kulit-kulit kembali. Karena pada dasarnya kita memiliki 2 mata, akan tetapi kita memiliki indera ya di tengah-tengah di sini, di bagian tengah. Jadi ini akan bekerja pada saat kita tidur. Jadi untuk itu ya, saya minta teman-teman untuk mematikan lampu segelap mungkin ya. Itu yang kelima. Nah, sedangkan untuk yang keenam ya, teman-teman saya minta untuk relax ya, relax mungkin, lepaskan beban, lepaskan pikiran. Saya tahu kondisi teman-teman sekarang lagi was-was ya, tapi usahakan untuk semaksimal mungkin teman-teman itu untuk meredamkan kecemasan tersebut. Jangan ikut larut di kecemasan itu. Jadi saya minta teman-teman untuk melepaskan beban di badan, beban di pikiran, sesuatu yang tidak bisa Anda pikirkan, jangan dipikirkan ya. Lepaskan itu semuanya. Dan insya Allah ya, ketika Anda melakukan ini, badan Anda sudah mulai melentur ya. Lenturkan semuanya, lepaskan semuanya, baik dari pikiran maupun badan yang tegang. Jadi lebih rileks seperti itu. Dan untuk mendukung kembali ya kesulitan tidur ya, lakukan dulu ya napas diafragma atau olah nafas
Yang mana sebelum tidur ya untuk menenangkan teman-teman. Jadi olah napas ini sangat penting sekali ya untuk membantu memperbaiki otot esofagus yang pada saat ini masih terbuka, teman-teman ya. Nah, terus yang ketujuh ya saya minta ke teman-teman ya, ketika Anda masih merasakan was-was ya, mungkin metode yang ketujuh ini silakan untuk mencari video afirmasi di YouTube banyak ya, karena ini memang saya lakukan dulu teman-teman ya. Jadi untuk mendukung ketenangan, ya, jadi was-wasnya bisa berkurang. Nah, video afirmasi ini Anda bisa membuatnya menjadi MP3 ya, siapkan tentunya yang ada itu adalah HP ya. Tapi saya sudah sampaikan tadi, ketika teman-teman membutuhkan HP tentu di offline teman-teman ya. Jadi HP-nya masih bisa Anda gunakan untuk memutar MP3. Nah, saya usahakan teman-teman usahakan untuk memakai headset ya, biar lebih tenang ya, biar lebih santai, biar lebih rileks ya ketika teman-teman mendengarkan afirmasi yang teman-teman putar. Nah, semoga ya metode-metode yang saya sampaikan ini ya mendukung atau bisa membantu teman-teman untuk lepas dari insomnia. Ya, jadi seperti itu ya metode yang saya lakukan dahulu untuk mengatasi insomnia. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan saya harap teman-teman bisa lepas dari gangguan insomnia ini, teman-teman. Jadi poinnya kembali lagi ya, kenapa Anda tidak bisa tidur itu adalah pengaruh dari asam lambung yang belum stabil yang menyebabkan Anda kecemasan, kemudian was-was. Ini poin yang harus Anda tanamkan di pola pikir. Jangan sampai Anda berpikir yang lain-lain yang mengarah kepada pikiran Anda lebih ribet lagi gitu. Jadi itu poinnya teman-teman. Semoga video kali ini bisa membantu ya dengan solusi-solusi yang saya berikan. Dan saya harap ya, saya doakan juga ya buat teman-teman segera membaik ya, segera lepas dari gangguan atau sensasi-sensasi yang diakibatkan oleh gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Maafkan jika ada kata-kata yang salah yang dapat menyinggung perasaan Anda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.